Selamat pagi teman-teman, selamat datang di Chatterbox untuk hari ini Sabtu 22 November 2025. Kenapa Chatterboxnya jadi maju banget? Biasanya sore, pagi, kemudian sekarang pagi. Sayangnya hari ini saya mau ke BSD. mau ke acara, mau test drive mobil VW ID Bus. Iya, jadi kebetulan hari ini juga kajian Om Bagusnya gak ada, diundur ya sampai akhir bulan. Gak tahu akhir bulan apa besok, gak tahu lah ya. Kalau besok pun harusnya Sejadah Al-Karim itu tetap penuh digelarnya, dan sudah ada spanduk yang terpasang, tapi kan nggak ada. Jadi besar kemungkinan sih minggu depan akhir bulan. Gitu teman-teman. Jadi saya booking slot yang sore banget, jam 3 mulainya. Jam 3 sore mulai, habis asar insya Allah ya, habis asar sampai ya nggak tahu dah, mungkin sampai ya menjelang maghrib lah barangkali, insya Allah ya. Jadi nanti saya baru pulang itu sekitaran Isya ya, mungkin habis sholat Isya lah baliknya gitu. Jadi makanya kenapa saya buatnya sekarang. Teman-teman semuanya, saya jujur terus terang saya nggak tahu ya kalau masjid lain mengikuti protokol penempatan soft seperti masjid negara kita, Masjid Istiqlal itu, apakah secara fiqh itu dibolehkan apa enggak. Soalnya ini juga kadang-kadang diterapkan di masjid-masjid Betawi. Walaupun di masjid-masjid Betawi itu protokol begituan itu lebih ke arah tradisi ya. Emang udah kebiasaan dari zaman orok, zaman jebot, jadinya diterusin sampai sekarang gitu. Tapi itu kan hanya untuk di hari raya aja, hari Jumat atau hari Id kan. Nah pertinggi ini kalau ulang. Nah pertinggi ini kalau berlakukan itu setiap hari seperti di Masjid Istiqlal itu, apakah sah atau tidak gitu. Karena kan orang berpandangan ya, namanya di masjid kan tidak ada orang pandang berdasar pangkat, jabatan, status, apa segala rupa, segala macam, nggak ada kan. Orang pandangannya pasti seperti itu. Saya iakan, itu saya aminkan, itu saya benarkan, itu tidak saya bantah sama sekali, karena memang saya juga berpandangan seperti itu ya. Tapi masalahnya kalau masjid itu punya protokol, nah itu diikuti oleh masjid lain ya. Contoh seperti masjid raya tingkat provinsi misalkan. Bukan masjid jami, bukan, tapi masjid raya tingkat, misalkan nih, misal di bawah skopnya Masjid Istiqlal ini kan adalah masjid raya tingkat provinsi. Contohnya seperti Masjid Hasyim Asy'ari di Jakarta, Masjid Raya Al-Jabar di Bandung. Mohon maaf ya kalau Masjid Raya Provinsi Jawa Barat itu bukan Masjid Raya Bandung atau dulunya Masjid Agung Bandung, bukan. Ya kalau secara de facto iya dulu ya.
Padahal itu sebenarnya adalah masjid agung atau masjid raya tingkat kota, ya. Kalau masjid rayanya Jawa Barat yaitu Al Jabar di Gede Bage. Makanya di advertise atau disebut sebagai Al Jabar Masjid Raya Jawa Barat gitu. Kalau Jakarta, Masjid Hasyim Asy'ari di Jakarta Barat, bukan Masjid Istiqlal, bukan juga Sunda Kelapa, bukan. Bukan juga Masjid Atin yang lebih luas dari Masjid Hasyim Asy'ari gitu. Saya belum pernah loh sholat di Masjid Atin. Besar, luas, walaupun nggak sebesar Istiqlal ya. Walaupun nggak sebesar Istiqlal, tapi dia cukup besar dan luas gitu masjidnya. Sering lewat tapi belum pernah sholat di dalamnya. Insya Allah lah kapan-kapan kita sholat di sana. Insya Allah ya. Kita usahakan, kita agendakan kita sholat di Masjid Atin, baik itu sayangnya cuma sekedar sholat sunnah tahiyatul masjid atau sholat sunnah mutlak, atau syukur-syukur kita bisa ikut menunaikan sholat berjamaah di sana di Masjid Atin. Insya Allah nanti kita akan usahakan untuk mengagendakan kita salat di sana, insya Allah ya, insya Allah ya, insya Allah. Jadi begitu teman-teman. Sebenarnya kalau saya punya mobil, kita bisa nih subuh keliling ya. Bisa kita agendakan untuk ke sana gitu. Insya Allah ya, insya Allah. Buat yang belum tahu, Masjid Agung Atin itu memang betul ada di Taman Mini Indonesia Indah, tapi bukan di dalamnya, dia di luar. Dia di luaran dari Taman Mini Indonesia Indah. Jadi sebelum masuk ke pintu utama Taman Mini Indonesia Indah dari arah Tamini Square atau dari Kecamatan Makassar, itu lewat Masjid Atin dulu. Lewat Masjid Atin dulu, baru nanti masuk. Tapi kalau dari arah Pasar Rebo, itu dia di sebelah kanan. Sebelum masuk, sebelum Masjid Atin. Itu. Teman-teman semua itu makanya. Nah, itu. Ya. Nah, saya nggak tahu jujur apakah sah seperti itu. Kalau protokol yang diberlakukan di Masjid Istiqlal itu, protokol penempatan soft ya. Kan di sana tuh kalau Anda pergi ke Masjid Istiqlal, Anda salat di sana, di saf depan itu kan terpampang tuh name tag, papan nama yang bermacam-macam. Ada muazin 2, imam 2 ya. Ya cadangan kalau imam satunya tidak bertugas karena sesuatu hal. Terus ada pejabat-pejabat Masjid Istiqlal, ada imam besar, ada kepala bidang, ketua bidang atau kabid ya. Sekarang pengurus BPMI ya, Badan Pengelola Masjid Istiqlal itu kecil, gak banyak, kecil. Ada kabid Sosmas, kabid sosial kemasyarakatan, ada kabid riayah dan pelatihan, ya. Kabid riayah dan pendidikan, riayah itu pelatihan, kabid riayah dan tarbiyah. Dijabat Kiai Haji Mulawarman Hanase, hafizahullah, orang PT IQ.
ada kabit, ada sekjennya juga, sekretaris. Tapi di sana disebut Kepala Sekretariat BPMI, Badan Pengelola Masjid Istiqlal. Ada macam-macam. Dulu Kiai Farid Saenong masuk dalam kepengurusan di sana, cuma sudah nggak lagi sekarang. Dulu beliau tuh kabit pelatihan, kabit riayahnya, cuma sekarang diganti dengan Kiai Haji Mulawarman Hanase. Jadi diperkecil struktur dari BPMI biar gak terlalu gemuk ininya. Dengan Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar Hafizahullah tetap sebagai imam besar dan tetap sebagai ketua harian Badan Pengelola Masjid Istiqlal. Meskipun sekarang beliau juga sebagai Menteri Agama Republik Indonesia 2024-2029. Tapi tetap beliau masih mengetuai Masjid Istiqlal sampai hari ini. Itu. Dan jadi ya itu. Belum jadi imam besar Masjid Istiqlal yang terlama kedua. Kalau yang terlama ada lagi almarhum siapa gitu, sebelum diganti sama Kiai Haji Nasrullah Jamaluddin yang dari Kalimantan Selatan itu. Tuh Qori internasional tuh. Kiai Nasrullah Jamaluddin Hafizahullah. Kiai Nasrullah tuh sebelum almarhum Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub yang jabat 10 tahun. Baru Kiai Nasaruddin Umar sampai sekarang. 10 tahun juga. 10 tahun kan beliau jabat dari 2015. Ya kan? Jadi kalau nah itu macam-macam, ada juga tempat buat narasumber kalau ada kajian. Oh, tiap hari ada kajian di Masjid Istiqlal itu. Tiap hari ada kajian. Ada renungan subuh, renungan fajar. Biasanya renungan fajar ini kalau nggak diisi orang luar, biasanya orang dalam Masjid Istiqlal. Entah itu pengurus atau imamnya. Itu. Pengurus biasanya ya pejabat-pejabat Istiqlal, terus ketua takmir, Buya Adnan Harahap. Bener ya? Buya Kiai Haji Adnan Harahap. Terakhir tuh saya dengar nama beliau tuh ketua takmir. Udah ganti sekarang jadi Kiai Bukhari ya. Kiai Bukhari Said Hafizahullah. Tuh beliau tuh sekarang ketua takmir Masjid Istiqlal. Itu. Ketua takmirnya. Gitu. Jadi macam-macam. Ada pejabat-pejabat Masjid Istiqlal. Nah, saya kalau nempatin saf depan tidak berani saya kalau di sini. Kalau ada ininya semua. Direservasi semua sama pejabat-pejabat pejabat-pejabat. Baru nanti jemaah dipersilakan kalau dipersilakan oleh protokolnya. Ya, saya kalau di Masjid Istiqlal selalu saya tempati posisi yang ada tulisan tamu, TAMU. Nah, itu tamu saya di situ. Kalau kebetulan sedang tidak ada tamu kehormatan ya. Tamu kehormatan atau tamu VIP. Itu atau VVIP. Nah, saya di situ. Biasanya. Gak berani saya kalau ke situ yang selain daripada itu, atau saya geser dari tamu itu. Ya, nggak tahu ya kalau secara fikih itu sah apa enggak kalau masjid lain mengikuti seperti itu. Ya. Kalau masjid lain, maksudnya tuh masjid lain itu adalah masjid yang secara ini tuh di bawah dari Masjid Istiqlal. Misal Masjid Raya tingkat provinsi, Masjid Agung tingkat kabupaten kota, atau masjid besar tingkat kecamatan gitu ya.
Di Pesanggerahan ini nggak ada masjid besar tingkat kecamatan, nggak ada teman-teman, jujur aja nggak ada. Kayak masjid besar Al-Huriyah di kecamatan Cicurug, Sukabumi gitu, itu nggak ada. Saya kan minggu lalu sholat di situ, sholat zuhur di situ saya. Itu masjid besar tingkat kecamatan tuh, walaupun disebut sebagai Masjid Agung Al-Huriyah, kecamatan Cicurug, Sukabumi, Jawa Barat itu. Kalau Masjid Agung tingkat kabupaten kota contohnya apa? Tadi udah saya sebut, Masjid Agung Bandung atau Masjid Raya Bandung, ya kan? Atau Masjid Agung Palembang, Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo Palembang sebelum ditahbiskan menjadi Masjid Raya tingkat provinsi Sumatera Selatan. Ya, kata agungnya hilang. Jadilah Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo. Gitu. Walaupun lengkapnya tetap Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo Palembang. Itu. Itu contohnya. Nah, kalau kebetulan secara fikih itu sah, ya berarti intinya gini aja. Yang bagus dicontoh, ditiru, dilaksanakan. Kalau yang nggak bagus, jangan dicontoh. Jangan ini. Oke, teman-teman. Itu aja. Terima kasih. Sampai ketemu lagi lain waktu. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.